Sehingga kata para sahabat, alhamdulillahillazi ja'ala fil amri sya'atu. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan, melapangkan ini agama. Nah, jadi ada kemudahan kita dikasih sama Allah. Di dalam keadaan janabah, ketika sahur boleh berwudu dulu baru makan. Jadi orang janabah kalau dia mau makan wudu dulu. Bisa paham? Wudu dulu karena mandinya dipending. Jadi dia mau makan atau mau tidur dalam keadaan janabah berwudu dulu. Tapi sebaiknya langsung mandi karena kan ada beberapa rumah yang tidak dimasuki malaikat, kata Rasul. Terpending malaikat itu masuk di rumah. Tidak ada rahmat. Kalau di dalamnya ada gambar yang timbul, kemudian kalbun anjing, kemudian junuban orang yang junub ada di dalam. Malaikat tidak turun di rumah itu. Jadi sebisa mungkin bisa cepat lebih bagus. Nantinya setelah tata caranya. Ada Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah idza ghatasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi summa yaqridu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu summa yatawadda thumma yahuzu ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usulil sha'r thumma hafa ala ra'sihi salasan hafanat thumma afada ala sa'iril jasadihi thumma ghasala rijlaihi muttafaqun alaih. Wa fi hadis Maimunah summa afraga ala farjihi wa ghaslahu bi simalihi summa daraba biha al-arda wa fi riwayati famasaha bil turabi wa fi akhirih summa ataitu bil mindir faradduhu wa fihi wa ja'ala yanqudul ma'i bi yadihi. Jadi ada dua model mandi janabah. Kita ringkas. Satu caranya Aisyah, caranya Maimunah. Kenapa ahli fikih hanya ambil dua? Karena ini yang lebih tepat. Karena kalau mandi janabah yang bukan istri Nabi meragukan, begitu kan? Pasti riwayatnya meragukan. Kalau mau yang tepat berarti istri Nabi langsung. Karena sama-sama dengan Nabi. Nah, ada dua Aisyah dengan Maimunah, dua istri Nabi. Versinya Aisyah, sekali tahu. Versinya Aisyah, bagaimana mandi janabahnya Nabi? Yang pertama sama, hanya beda mencuci kaki. Ya, bedanya kalau Aisyah dia berwudu sebelum mandi sampai dengan kaki, sebab Aisyah. Kalau Maimunah sampai kepala dengan telinga saya, belum kaki. Nanti sudah selesai semua, baru cuci kaki. Kalau Maimunah, kalau Aisyah cuci kaki juga, selesai sama-sama cuci kaki, tapi wudunya langsung dengan kaki. Kalau Maimunah wudunya hanya telinga. Kedua-duanya pernah dibuat sama Nabi. Kenapa? Karena di rumahnya Maimunah dibuat yang diriwayatkan oleh Maimunah. Di rumahnya Aisyah dibuat seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi boleh dipilih dua-dua. Bagaimana caranya? Sama, hanya beda itu tadi. Jadi pertama mencuci tangan. Setelah tangan diyakinkan bersih, ya kan? Mencuci semua di bagian pusat ke bawah. Nah, ini kita perhatikan supaya teratur kita punya mandi janabah. Jadi ketika air sudah dicuci tangan, maka yang pertama dibasuh jangan langsung basuh kepala, siram dulu pusat ke bawah. Pusat ke bawah betul-betul dibersihkan karena ini sudah tidak dipegang. Ini sudah tidak dipegang. Jadi bersihkan pusat sampai ke bawah, kemaluan semua bersihkan. Yakin dengan tangan kiri, tangan kanan pegang palu-palu atau pegang keran, bersihkan semua sampai di kaki, disampo, silahkan. Jadi sudah yakin ini betul-betul bersih, cuci ulang tangan. Nah, kalau dalam hadis Nabi praktekkan, Nabi sapu tangannya dipurap di lantai. Nah, ulama mengatakan karena dulu sabun kan tidak mesti ada, nanti dipetik itu daun sidir baru ada sabun. Sabun dulu kan begitu, daun sansil. Begitu juga sampo disebut dengan daun bidara, daun sidir itu yang dipakai. Kalau sekarang kan sudah ada sabun. Berarti ketika sudah habis membersihkan pusat ke bawah, cuci ulang tangan dengan sabun, selesai berwudu seperti mana wudu mau salat. Seperti mana wudu
mau salat. Jadi sebelum bersikat ini, kalau mau kencing memang, kalau mau berak memang, itu rutinnya. Jadi jangan nanti sementara mandi mau kencing atau sementara mandi mau berak. Jadi tuntaskan beraknya, tuntaskan kencingnya, bersihkan pusat sampai ke bawah. Setelah itu cuci tangan kembali, berwudu seperti mana wudu mau salat. Ya, seperti mana wudu mau salat. Maimunah hanya sampai di telinga, Aisyah sampai di kaki. Nah, setelah itu, setelah sudah berwudu seperti mana mau wudu salat, maka diambil air atau palo-palo, jangan siram langsung, siram satu kali di atas kepala. Kalau perempuan yang bersangkut, ambil air dulu 3 kali di atas kepala, pastikan semua basah. Kan begitu. Nah, jadi kalau kita laki-laki, siram 1 kali kanan, siram 1 kali kiri, siram 2 kali kanan, siram 2 kali kiri, siram 3 kali kanan, siram 3 kali kiri, baru mandi seperti biasa. Setelah mandi disiram berarti sampo. Sikat gigi silahkan, sampo sikat gigi baru sabun. Ingat, di bagian bawah pusat jangan dikorek lagi. Jangan korek lagi bagian bawah pusat, Pak. Kan sudah tadi, mau pantat, mau lubangnya, mau kemaluan, jangan dikorek lagi. Karena bagiannya sudah, itu tinggal bagian pusat ke atas. Silakan sampo, bersihkan gigi, habis itu pakai sabun, hanya batas ini saja, jangan lagi ke bawah, baru sudah bilas lagi. Setelah itu selesai, cuci kaki. Sudah selesai, biar keadaan sudah sementara pakai handuk mau cuci kaki boleh. Lalu cuci kaki. Jadi dicuci kaki 1, 2, selesai. Doanya seperti mana doa selesai wudu. Paling pendek, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kalau orang-orang tarekat bilang bersih jasmani, bersih rohani. Setelah itu apa? Habis mandi ini mau pergi salat subuh, pakai salat subuh. Mau pakai salat Jumat, pakai salat Jumat. Mau pakai salat 5 waktu, pakai salat 5 waktu. Ketika mau pergi salat subuh tidak usah lagi berwudu. Jangan berwudu lagi, kan sudah. Jangan berwudu lagi. Kalau sudah habis mandi janabah, berarti sudah siap untuk salat. Tidak usah lagi berwudu. Bisa kita paham? Ini sudah pendek, kita kasih ringkas. Itu cara mandi yang mudah. Tidak usah bilang Maimunah atau Aisyah, tidak usah. Yang penting wudunya sampai di kaki, nanti habis itu cuci kaki lagi terakhir. Disiram saja langsung. Doanya seperti sahadat, itu saja. Enggak ada yang lain. Sedikit lagi kita habiskan. Kemudian ada Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Qultu ya Rasulullah, inni mar'atun." Ummu Salamah berkata bahwa dia seorang wanita yang mengikat rambut, asyuddu sya'ara ra'si. Afan kuduhu li usmil janabah wa fi riwayati wal haidati qala la innama yakfika aina tahti ala ra'sika salasatan hasyayatin. Jadi ini boleh. Jadi kalau wanita yang bersanggul, yang biasa ikat kepala atau rambutnya panjang, maka kata Nabi biar dia tidak buka ikatannya, yang penting awal seperti tadi saya sampaikan, setelah berwudu sebelum dibasah, diambil tiga sedokan tangan, yakinkan semua basah. Jadi biar dia tidak buka sanggulnya, tidak apa-apa, boleh untuk wanita yang bersanggul. Wa Aisyah radhiyallahu anha kata Rasulullah, inni la uhillal masjida li haidin wa la junubin. Sesungguhnya tidak halal bagi orang yang haid dengan junub untuk berlama-lama di dalam masjid. Jadi yang tidak boleh berlama-lama di dalam masjid, karena dulu kalau wanita haid usia, dulu kan belum ada pembalut seperti sekarang. Dulu sama dengan anak-anak bayi. Saya punya anak pertama itu belum ada pampers. Kalau anak sesudahnya sudah ada pampers. Sebelum pertama ada pampers di kampung.
pintar teknik ya. Nah, begitulah kira-kira pakai kayu. Itu juga wanita-wanita di zaman Nabi dulu. Kan belum ada pembahu, mereka hanya pakai kayu. Jadi itu cenderung lebih banyak risikonya. Jangan sampai darah haid jatuh kan begitu. Sehingga tidak boleh berlama-lama di dalam masjid. Jadi tidak bisa orang junub. Kalau Anda junub jangan tidur di masjid. Ya, begitu tidak bisa. Dibolehkan. Jadi yang dibolehkan itu karena bisa nanti kita buka di An-Nisa ayat 43. Wala junuban illa abiris sabil hatta taktasilu. Bagi orang haid dengan orang yang junub boleh hanya berlalu saja. Berlalu boleh, tapi berlama-lama tidak boleh. Jadi sekedar berlalu. Karena pernah Rasulullah ketinggalan sejadahnya umrah. Sejadahnya Nabi ketinggalan umrah itu seperti Pak Imam punya itu umrah. Serban leher, serban pundak sempat tertinggal di masjid karena Nabi punya rumah kan bersebelahan dengan mihrab. Sebelah ini sudah rumahnya Nabi. Jadi kata Rasul, ya Aisyah, sejadah leher saya tertinggal, ambil dulu di masjid. Kata Aisyah, ini haid, saya sementara haid ya Rasul. Maka apa kata Nabi? Apakah darah haidmu itu ada di tanganmu? Saya kita paham. Apakah darah haidmu ada di tanganmu? Artinya apa? Boleh dia sekedar ambil berlalu di masjid seperti mana ayat itu, hanya lewat ambil, bukan duduk berlama-lama. Nah itu dibolehkan. Karena kata Aisyah, ketika saya mengatakan saya haid, Nabi bilang apakah darah haid itu ada di tanganmu? Oh tidak ya Rasul. Maka saya masuk ke dalam masjid, ambil serbannya Nabi yang ketinggalan. Sekedar begitu saja. Mengambil serban kan tidak perlu duduk atau berlama-lama, lewat. Jadi dalam ayat surat An-Nisa, wala junuban illa abiris sabil hatta tagtasilu. Jadi sekedar untuk berlalu boleh. Kemudian yang terakhir, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah, inni tahta kullu sya'ratin janaba fa'arsilu sya'ran wa anqulu bashar. Sesungguhnya setiap rambut itu harus basah. Kulit kita dalam keadaan janabah, maka fa'alsilu sya'ra, maka bersihkan semua kulit, bersihkan semua rambut yang ada, diadalk, digosok. Jadi bukan hanya disiram, ada digosok. Jadi kan kita mandi pakai sabun pasti digosok, karena jangan sampai ada bagian-bagian tubuh yang tidak basah karena janabah. Kecuali kata para ulama, di situ ada luka yang lalu sudah kita bahas. Di situ ada luka, di situ ada memang hal-hal yang memang tidak bisa dikenakan oleh air, maka itu dimaafkan. Di luar daripada itu, jadi jangan orang janabah tidak mau cuci rambut, nggak boleh. Jadi semua harus dibasah, semua harus disiram. Sampai di sini ada masalah?